Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umur dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di masjid yang mulia untuk bersama-sama menuntut ilmu. Semoga nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini dapat kita gunakan untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan dan kita haturkan kepada baginda kita, kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para jemaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan adab-adab Islam, dan kita masih di bab yang sama berkaitan dengan adabus salam, yaitu adab mengucapkan salam. Pada pertemuan yang lalu kita terhenti berkaitan dengan bab kaifiyatus salam, yaitu bab tentang bagaimana tata cara kita mengucapkan salam. Dan kita telah sebutkan bahwasanya salam yang paling afdol adalah dengan mengucapkan salam selengkap-lengkapnya, dengan kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengandung 3 unsur doa. Yang pertama adalah doa keselamatan, yang kedua adalah doa rahmat, dan kemudian yang ketiga adalah doa keberkahan. Meskipun kemudian kita pun boleh untuk menyingkat salam tersebut dengan mengucapkan misalnya assalamualaikum atau mungkin assalamualaikum warahmatullah, tetapi yang lebih afdol adalah dengan menggabungkan 3 doa yang Nabi ajarkan kepada kita, agar doa yang kita berikan kepada sahabat kita atau saudara kita ini kemudian pun kembali kepada kita. Para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, selain daripada itu kita telah sampaikan bahwasanya dalam salam tersebut ada 30 kebaikan apabila kita mengucapkan dengan salam yang lengkap. Sebagaimana telah kita sampaikan hadis pada pertemuan yang lalu, ketika seorang sahabat datang kepada Nabi kemudian hanya berucap assalamualaikum, Nabi jawab, kemudian Nabi katakan 10 kebaikan. Kemudian datang lagi dan masuk lagi assalamualaikum warahmatullah, Nabi jawab, kemudian Nabi katakan 20 kebaikan. Sampai kemudian datang orang yang lainnya dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehingga Nabi katakan 30 kebaikan. Para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian juga hal yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah apabila kita dititipi salam oleh saudara kita untuk disampaikan kepada seseorang, maka kita harus menyampaikannya. Sebagaimana hadis di mana Rasulullah pernah menyampaikan salam Jibril alaihissalam kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi malaikat Jibril suatu hari pernah meminta kepada Nabi untuk menyampaikan salam kepada istrinya, yang kemudian oleh Nabi disampaikan kepada Aisyah, dan kemudian Aisyah pun menjawab salam Jibril. Maka apabila ada di antara kita suatu hari diminta untuk menyampaikan salam, misalnya saya berpesan kepada Pak Wartono, nanti kalau ketemu dengan Pak Heri tolong sampaikan salam saya. Maka di sini ada amanah yang saya berikan kepada Pak Wartono, dan di antara adabnya adalah hendaknya kita sampaikan salam tersebut kepada yang kita inginkan, sehingga nanti jawabannya adalah bisa kita katakan wa alaika wa alaihis salam. Jadi kita salam terlebih dahulu kepada yang menyampaikan,
wa alaika wa alaihi salam. Semoga keselamatan atasmu dan juga atas dia yang kita inginkan. Ini diantara adab yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi seringnya kita itu kalau dititipi salam, insya Allah saya sampaikan, tetapi kemudian tidak disampaikan, hanya berhenti di kita. Tetapi di sana ada adab yang hendaknya kita perhatikan dan kemudian kalau bisa kita sampaikan kepada saudara kita bahwasanya salam tersebut adalah amanah. Sehingga kalau kita tidak memiliki halangan untuk kita sampaikan, ya kita sampaikan. Kita sampaikan kepada yang berhak untuk mendapatkan salam tersebut. Kemudian para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, di dalam mengucapkan salam kita diperbolehkan untuk mengulanginya sebanyak 3 kali. Terlebih kalau kemudian kondisi di mana kita berada ini diisi oleh banyak kaum muslimin. Terlebih kemudian tidak ada alat seperti ini, maka kita boleh mengulanginya sebanyak 3 kali supaya apa? Salam tersebut benar-benar sampai kepada para jamaah. Misalnya sedang mati lampu, kemudian saya sedang mengisi di sini, kemudian para jamaahnya ada yang sampai kemudian teras belakang. Maka boleh bagi saya untuk mengulang sebanyak 3 kali supaya apa? Supaya jamaah yang hadir ini benar-benar dapat mendengar apa yang saya ucapkan kepada mereka. Dan Nabi pun pernah mengulangi salam tersebut sebanyak 3 kali. Akan tetapi kalau kemudian jamaah yang hendak kita salami jumlahnya sedikit, kemudian dimudahkan dengan alat seperti ini, sebenarnya cukup dengan 1 kali salam. Akan tetapi kalau kemudian kita ingin memastikan dan ingin memberikan semangat kepada para jamaah, kita boleh. Karena mungkin ada di antara sahabat kita yang ketika diberikan salam belum ngeh atau mungkin belum sadar, sehingga mungkin belum kita dengarkan suara jawaban dari mereka. Maka kita boleh ulangi sekali lagi, atau mungkin sekali lagi sampai 3 kali, ini diperbolehkan. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan bacakan hadis yang kelima dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman wa usbatun minan nisa'i qu'udun. Jadi Nabi suatu hari pernah lewat di masjid, kemudian apa? Ternyata di masjid ada segerombolan, ada beberapa jamaah dari kaum wanita yang sedang berkumpul. Dan ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwasanya kaum wanita diperbolehkan untuk hadir ke dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada sebuah hadis, la tamna'u ima Allahi al-masajid. Jadi Nabi menyeru kepada para suami, hendaknya kalian tidak menghalang-halangi, tidak melarang istri-istri kalian untuk datang ke masjid. Jadi kita tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan melarang anak atau mungkin istri kita untuk datang ke masjid. Karena di zaman Nabi pun para wanita dan para sahabiat itu pun hadir ke masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di sini suatu hari Nabi pernah lewat ke masjid dan ternyata di masjid tersebut ada segerombolan kaum wanita sedang duduk-duduk. Fa'alwa biyadihi bitaslim, maka Nabi mengangkat tangannya kemudian memberikan isyarat lalu berucap salam. Karena Nabi itu tidak pernah sama sekali menyentuh tangan yang bukan mahramnya selama beliau masih hidup. Jadi beliau memberikan isyarat entah dengan mengangkat tangannya kemudian mengucapkan salam. Ini apabila yang disalami adalah kaum wanita, karena tidak mungkin kemudian Nabi lambaikan tangannya, mengulurkan tangannya kemudian untuk berjabat tangan, tidak. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah sama sekali Nabi itu menyentuh tangan wanita selain istri dan anak beliau. Nah, ini. Jadi kita diperbolehkan untuk memberikan salam kepada segerombolan ya. Karena kalau segerombolan itu tidak mungkin ada sesuatu yang kita inginkan di sana. Tapi kalau kemudian hanya satu wanita kemudian masih gadis dan sebagainya, ada sebagian ulama kemudian melarang memulai mengucapkan salam kepada wanita yang seperti ini. Akan tetapi kalau dalam kondisi berjamaah bergerombolan, kita diperbolehkan dan kemudian kita cukup memberikan isyarat dengan melambaikan tangan sambil berucap salam. Karena kemarin kita sampaikan di antara salamnya orang Yahudi, salamnya orang Nasrani adalah dengan memberikan isyarat saja. Nah, kita diperbolehkan tetapi hendaknya dibarengi dengan ucapan salam. Misalnya para jamaah putri di sana kemudian saya lambaikan tangan, assalamualaikum ya ibu-ibu, ini boleh. Jadi ada isyarat dengan tangan kemudian dibarengi dengan ucapan.
Fa'alwa biyadihi bitaslim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini Imam Tirmidzi katakan hadisnya derajatnya adalah hasan. Jadi diperbolehkan. Kita pun boleh, tidak harus kemudian kepada para wanita. Kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, apabila jarak antara kita sebagai pemberi salam dengan yang diberikan salam itu jauh, kita pun boleh untuk mengangkat tangan atau memberikan isyarat, tapi sambil tadi mengucapkan salam. Misalnya kita ingin pergi bekerja di jalan, kemudian kita lihat ada saudara kita, tetangga kita masih di teras rumahnya, dan tidak mungkin kan kita untuk turun kemudian kita semperi, tidak, maka cukup dengan melambaikan tangan, kemudian sambil berucap assalamualaikum ya, misalnya Pak Fulan dan sebagainya, ini diperbolehkan. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian bab yang akan kita bahas selanjutnya masih berkaitan dengan salam, yaitu dengan adabus salam. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimu ar-rakibu 'alal mashi. Jadi orang yang sedang mengendarai suatu kendaraan hendaknya memberikan salam kepada orang yang berjalan. Jadi kalau saya mengendarai motor, mengendarai mobil, kemudian ada seseorang yang lewat dengan hanya berjalan kaki, maka di antara syariat yang Nabi ajarkan kepada kita adalah hendaknya yang mengendarai mengucapkan salam kepada yang sedang berjalan. Ya meskipun ya kemudian boleh saja kita yang berjalan kemudian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang mengendarai. Tetapi di dalam hadis ini yang lebih berhak seharusnya adalah yang mengendarai kendaraan, baik itu mobil, baik itu sepeda, baik itu kemudian motor. Kalau kemudian sama-sama kendaraannya, setidaknya yang mobil memberikan salam kepada yang bermotor, yang bermotor memberikan salam kepada yang bersepeda, dan seterusnya. Yusallimu ar-rakibu 'alal mashi. Memberikan salam orang yang sedang mengendarai kepada orang yang sedang berjalan. Wal mashi 'ala al-qa'id. Dan orang yang sedang berjalan memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. Jadi kalau kita lewat di satu jalan ternyata ada orang yang sedang duduk, maka kita lebih berhak untuk memberikan salam, mengucapkan salam kepada mereka daripada mereka yang duduk. Dan ini pun kalau kemudian ada didapati saudara kita duduk-duduk di tengah jalan atau mungkin di depan rumahnya. Yang mana kalau kemudian kita bahas berkaitan dengan hukum duduk-duduk seseorang di tengah jalan itu ya sebenarnya dilarang. Di mana Nabi katakan dalam sebuah hadis, iyyakum wal julusa fit turuqat. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di tepian jalan. Atau janganlah kalian duduk-duduk di tepian jalan. Maka tatkala Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha." Ya Rasulullah, kita tidak memiliki tempat selain di sini. Ya mungkin zaman dulu ya, saking keterbatasan tempat sehingga mungkin tempat yang paling baik di zaman Nabi itu ya mungkin sebagian para sahabat adalah di pinggir-pinggir jalan. Maka Nabi SAW katakan, fa idza abaitum ilal majlisa fa'atu tariqa haqqahu. Okelah kalau seperti itu, kalau kalian tidak mau meninggalkan jalan tersebut, maka hendaknya kalian memberikan hak-hak jalan. Artinya apa? Boleh di antara kita ini duduk di tepian jalan, di pinggiran jalan, nongkrong di pinggiran jalan, akan tetapi hak-hak jalan harus kita tunaikan. Maka di antara hak tersebut kata Nabi SAW, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Dan inilah di antara hikmah mengapa Rasul melarang umatnya untuk duduk di jalannya, karena ngapa di jalan itu ya milik umum, sehingga nanti akan ada orang yang lewat tanpa menutup auratnya, ada wanita, ada mungkin wanita dewasa, wanita tua, sehingga apa? Kita sebagai orang yang duduk di sana dikhawatirkan akan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk dilihat. Maka di antara haknya adalah tadi yang pertama, ghaddul basar, kita tundukkan pandangan. Meskipun kebanyakan orang ketika duduk di jalan-jalan itu ya tujuannya ya tadi untuk cuci mata misalnya, naudzubillah, atau mungkin untuk melihat ya tadi siapa yang lewat. Padahal hendaknya kita tidak duduk di tepian jalan. Kita cari tempat yang lainnya yang lebih mungkin tertutup, yang tidak kemudian dikhawatirkan ada orang-orang yang dilarang untuk kita lihat. Nah ini.
Waraddus salam, kemudian di antara hak jalan yang kedua apabila kita benar-benar harus duduk di tengah jalan adalah menjawab salam. Waraddus salam, menjawab salam, ya, karena tadi di antara haknya adalah orang yang berjalan lebih berhak memberikan salam kepada yang duduk. Orang yang mengendarai kendaraan lebih berhak memberikan salam kepada yang berjalan atau mungkin yang duduk. Waraddus salam. Wa kaful adza, yang ketiga, hendaknya kita menahan gangguan. Tidak malah kita di pinggiran jalan kita lempar mungkin batu di tengah jalan, kita mungkin taruh kayu di tengah jalan, kita lempar mungkin kulit pisang di tengah jalan, tidak. Di antara haknya adalah hendaknya kita menghindarkan dari segala bentuk gangguan. Jangan malah kita mungkin gali parit atau mungkin kita gali lubang, kemudian kita tutupi dengan harapan ada orang lewat situ kemudian tercemplung, tidak. Jadi ini bukan di antara hak jalan. Jadi di antara hak jalan kalau kita benar-benar harus duduk di sana, kita pastikan tidak malah mengganggu orang-orang yang lewat. Atau lewat kemudian ditimpuk. Nah, ini tidak boleh. Kemudian apa? Wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Yang keempat dan yang kelima adalah hendaknya kita mengajak kepada kebaikan dan kemudian mencegah dari kemungkaran. Ini di antara hak apabila kita ingin duduk di tepian jalan. Sehingga Nabi katakan di sini di antara hak salam yang harus kita perhatikan adalah apabila ada orang yang berjalan kemudian melihat ada orang yang tengah duduk, maka hendaknya dia memberikan salam kepadanya. Wal qalilu 'alal katsir, dan hendaknya orang yang lebih sedikit memberikan salam kepada orang yang lebih banyak. Ya, misalnya ada beberapa rombongan, beberapa gerombolan yang sedikit, maka lebih berhak untuk memberikan salam kepada yang lebih banyak. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan juga Imam Muslim. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah di antara adab dari hadis yang pertama yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita. Tetapi tidak harus artinya ya tadi, boleh saja yang duduk memberikan salam kepada yang berjalan, boleh saja memberikan salam kepada orang yang berkendaraan, boleh. Akan tetapi yang lebih afdal tadi sebagaimana hadis yang kita bacakan. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan tambahan yang lainnya, was-saghiru 'alal kabir, dan hendaknya orang yang lebih muda umurnya memberikan salam kepada orang yang lebih tua daripadanya. Jadi anak-anak kecil memberikan salam kepada orang yang lebih dewasa, yang muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Dalam pembelajaran ya boleh saja yang tua kemudian memberikan salam kepada yang muda supaya terbiasa. Kemudian di hadis yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah, di mana Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam." Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi kalau kita berpapasan dengan teman kita di jalan, siapa yang lebih utama mengucapkan salam? Maka kata Nabi SAW adalah orang yang paling pertama mengucapkan salam. Jadi tidak harus kemudian saya, tidak harus kemudian dia. Tapi di antara kita inilah yang lebih utama yang pertama kali mengucapkan salam. Kadang kita canggung karena mungkin lebih besar lewat dengan orang yang lebih kecil. Tapi tidak, kata Nabi SAW, meskipun kita ini lebih tua umurnya, dia lebih muda umurnya, yang lebih utama di sisi Allah adalah orang yang pertama kali mau mengucapkan salam. Karena mungkin di sini ada, ya mungkin strata status itu kadang membuat kita lebih enggan atau mungkin segan memberikan salam kepada yang kita temui. Padahal di dalam Islam ya, yang membedakan antara kita dengan saudara-saudara kita yang lainnya bukan pada jabatannya, bukan pada kekayaannya, tetapi takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Jadi yang dilihat oleh Allah itu tidak rupa kita yang tampan ataupun tidak tampan, cantik ataupun tidak cantik, kemudian juga tidak besar kecilnya tubuh kita. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi yang Allah lihat dari kita adalah hati kita ini. Wa a'malikum, kemudian dan amal kita. Orang mungkin tampan, orang mungkin cantik, orang mungkin luar biasa, tetapi amalnya tidak ada, maka sama sekali tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala lirik.
Jadi yang membedakan antara kita dengan saudara kita yang lainnya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga di sini tidak perlu kita malu mengucapkan salam kepada siapapun yang kita temui. Karena mengapa? Yang paling baik di antara kita di hadapan Allah, man bada'ahum bis salam. Orang yang lebih pertama kali mau mengucapkan salam kepada kita. Hadis riwayat Abu Dawud bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Sanadnya jayyid. Para jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, qila, dikatakan, ya Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyan. Ya Rasulullah, ada dua orang yang saling bertemu. Ayyuhuma yabda'u bisalam, mana yang lebih utama mengucapkan salam? Qala aulahuma billahi ta'ala. Artinya orang yang lebih utama, yang lebih pertama mengucapkan salam, itu yang lebih utama. Jadi enggak perlu kemudian tadi kita akan sampaikan dalam bahasa Jawa itu udur-uduran. Udur-uduran itu ya kamu saja atau mungkin saya saja. Sama dengan ketika kita berada di shaf pertama, kita pengennya di shaf kedua, tapi shaf pertama kosong. Kemudian ada sahabat kita yang lain datang, kemudian sudah antum saja. Padahal di dalam Islam dilarang. La itsara fil ibadah. Jadi tidak ada kata itsar di dalam ibadah. Di dalam ibadah Islam melarang seseorang menampakkan itsar. Seperti tadi misalnya kita berada di shaf kedua, kemudian shaf pertama ada misalnya dua barisan yang kosong, kemudian kita saling mengajukan kepada teman kita, antum saja yang maju, antum sajalah, antum saja tidak. Jadi hal seperti ini termasuk sesuatu yang tercela, sesuatu yang dilarang. Karena mengapa? Itsar di dalam ibadah dilarang. Sebaiknya kita, seharusnya kita dalam kebaikan itu berlomba-lomba, bukan malah kemudian sudahlah antum aja, tidak. Jadi kalau bisa saya harus yang di shaf pertama. Berbeda dengan kemudian konteks lain ibadah. Konteks lain ibadah, maka kita harus lebih mendahulukan. Misalnya, siapa yang mau infak di sini? Antum saja. Enggak, kalau bisa saya. Ini tadi dalam ibadah kalau bisa kita lebih utama. Tapi kalau di luar ibadah kita boleh saja. Kita boleh saja untuk berlaku itsar. Itsar itu artinya mendahulukan orang lain daripada kita. Dan banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah para sahabat yang memberikan rasa itsar mereka kepada sahabat yang lainnya. Contohnya adalah ketika para sahabat Nabi yang berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, itu kan mereka meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan semua harta bendanya. Maka tak kala mereka berhijrah ke Madinah, tidak ada harta, tidak ada istri, tidak ada anak, karena mungkin ada di antara mereka istrinya masih kafir, anaknya masih kafir, dan sehingga tidak bisa dibawa. Sehingga apa, di antara bentuk rasa itsar para sahabat, yaitu kaum Ansor itu, mereka yang memiliki dua rumah diberikan kepada sahabat Ansor. Bahkan disuruh untuk pilih yang mana, yang ini atau yang ini. Tidak kemudian kita yang memilihkannya, tidak. Mungkin ada di antara sahabat Ansor yang memiliki dua istri, akan diberikan kepada sahabat Muhajirin. Ini saking luar biasanya bentuk itsarnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini di dalam ibadah kita dilarang beritsar, karena seharusnya kita berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Akan tetapi dalam konteks lain ibadah, ya kita diperbolehkan untuk itsar. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan bab istihbabi i'adatis salam, tentang anjuran mengulang mengucapkan salam. Jadi kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk mengulangi mengucapkan salam kepada siapa yang kita temui. Nanti dengan hadis kita akan lebih memahami makna dari judul kita ini. Ala man takarrara liqa'uhu ala qurbi bi an dakhala thumma kharaja thumma dakhala fil halin aw hala bainahuma syajaratun wa nahwiha. Jadi apabila kita sedang berjalan berdua dengan sahabat kita, berdampingan, kemudian di satu tempat kemudian terhalang dengan sebuah pohon, maka apa, ketika nanti kita dipertemukan lagi, di antara sunnah yang dianjurkan Nabi kepada kita adalah hendaknya kita kembali mengucapkan salam kepadanya. Misalnya saya berjalan dari utara timur masjid ini,
menuju ke barat masjid ini dengan sahabat saya, misalnya saya pergi ke utara, sahabat saya pergi ke selatan. Maka tak kala nanti saya bertemu dengan sahabat saya di sebelah utara, sebelah barat ini, di antara sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita adalah hendaknya kita kembali mengucapkan salam, memperbarui salam kita. Ini saking luar biasanya tadi pahala salam. Bahkan di pertemuan yang lalu kita telah bahas Abdullah bin Umar itu setiap pagi itu kan pergi ke pasar, bukan untuk membeli dagangan, bukan untuk menitipkan dagangan, bukan untuk bertemu seseorang, tetapi hanya untuk mengucapkan salam kepada siapa yang ditemui, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Karena tadi berharap akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi hadisi al-musi salatuhu, berkaitan dengan hadis orang yang sangat buruk salatnya, yaitu tentang orang yang pernah suatu hari masuk ke dalam masjid kemudian salat ya mungkin kalau di kita ini ya mungkin ojol atau mungkin ya, tukang Grab datang ke masjid, kemudian mampir ke masjid, kemudian sholat. Setelah sholat oleh Nabi SAW dipanggil. Maka tak kala dipanggil mengucapkan salam, karena mengapa kita bertemu. Setelah selesai salam kemudian dipanggil oleh Nabi, kemudian berucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi sampaikan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah wahai kisanak untuk mengulangi sholatmu, karena sungguhnya sholatmu tadi ini belum diterima, artinya belum sholat kamu tadi itu. Kemudian dia kembali lagi, ya mungkin dia kaget gitu, saya sudah sholat kok dipanggil kemudian suruh sholat lagi. Tapi ya karena Nabi yang menyuruh, akhirnya dia kembali sholat. Setelah sholat kemudian dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Ketika bertemu pun orang ini berucap salam, padahal tadi pertama sudah berucap salam, kemudian yang kedua pun berucap salam. Nah di sini Nabi menganjurkan kepada kita untuk kemudian mengulangi ucapan salam meskipun sebelumnya kita telah berucap salam. Meskipun orang yang kita ucapkan salam tetap ya dia saja. Kemudian kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai kisanak, kembalilah sholat karena sholatmu tadi itu belum dianggap sholat. Semakin heran lagi, sudah sholat 2 kali masih suruh ngulang. Kemudian dia sholat lagi sampai yang ketiga, kemudian bertemu Nabi, salam lagi, kemudian disampaikan. Kalau sholat itu takbir, kalau sholat itu kemudian tumaknina. Jadi di antara sebab mengapa Nabi meminta dia untuk mengulang sholatnya, karena sholatnya tadi tidak ada tumakninahnya. Sholatnya terburu-buru. Sholatnya yang penting sholat saja. Maka di sini perlu kita perhatikan, sholat adalah kewajiban dan bukan sesuatu yang sepele. Sehingga apa? Meskipun kita sudah sholat pun kita masih khawatir. Kalau mengapa? Kalau seandainya sholat kita tadi tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mengapa ya? Orang kalau sholat ya kadang ada tugas yang dikerjakan sehingga terburu-buru. Belum ada tumakninahnya, belum ada khusyuknya di sana, sehingga yang penting sholat. Padahal ya tadi bisa jadi sholat dia sia-sia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wailun lil musallin, celakalah orang sholat. Mengapa celaka? Ya mungkin diantaranya tadi sholat tetapi tidak sadar dengan apa yang dia kerjakan. Sholat tapi kemudian pikirannya melayang-layang kemana-mana, atau mungkin nggak tahu dengan apa yang dibaca, kemudian terburu-buru, tergesa-gesa dan lain sebagainya. Nah ini, jadi di dalam hadis yang kita sampaikan tadi, kita dapati sahabat yang bertemu dengan Nabi tadi senantiasa berucap salam meskipun sebelumnya telah bersalam kepada Nabi SAW. Sehingga kita pun disunnahkan, dianjurkan ketika bertemu dengan sahabat kita lalu terhalang oleh sesuatu hal, maka kita disunnahkan untuk memperbarui salam kita. Boleh saja. Ya, boleh saja, meskipun ya tidak harus. Tetapi di antara hal yang Nabi ajarkan adalah hendaknya kita mengulang mengucapkan salam ketika bertemu dengan sahabat kita, manakala terhalang oleh sesuatu hal atau sesuatu benda atau sesuatu yang menjadi seperti pohon atau mungkin bangunan atau mungkin dan sebagainya. Kemudian di hadis yang kedua masih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza laqiya ahadukum akhahu, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, falyusallim alaihi, maka hendaknya dia mengucapkan salam.
Jadi salam itu sebenarnya diucapkan saat kita bertemu dengan seseorang. Jadi saat kita bertemu dengan seseorang kita ucapkan salam. Fa in halat bainahuma syajaratun, maka apabila setelah dia mengucapkan salam tadi terhalang oleh sebuah pohon, fa in halat bainahuma syajaratun, baik sajarahnya mungkin satu sajarah, jadi tidak disebutkan apakah pohonnya ini besar ataupun kecil, yang penting terhalang saja sehingga memisahkan antara kita dengan saudara kita. Au jidarun, atau terhalang oleh sebuah tembok, sebuah dinding. Au hajaran, atau sebuah batu yang besar. Tsumma laqiyahu, kemudian bertemu lagi oleh sahabatnya tadi dengan sahabatnya tadi. Falyusallim alaihi, maka Nabi katakan falyusallim alaihi, maka hendaknya dia mengucapkan salam lagi kepada saudaranya tersebut. Rawahu Abu Dawud. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikianlah Islam mengajarkan kepada kita pada hal-hal yang mengandung kebaikan, di mana salam tadi kita sampaikan kebaikannya luar biasa, sehingga Islam pun menganjurkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk tidak bosan-bosannya berucap salam. Dan ini tidak harus kemudian kita ucapkan saat kita bertemu saja. Dengan adanya media sosial yang saat ini kita gunakan ini, ya kita pun sama diperintahkan dan dianjurkan untuk memulai sesuatu pembicaraan, suatu diskusi ya dengan mengucapkan salam. Misalnya saya ingin mengirim SMS atau mungkin WA kepada seseorang, ya alangkah lebih baiknya kita mulai dengan mengucapkan salam. Dan tidak diperkenankan untuk kita kemudian menyingkatnya. Assalamualaikum WRWB. Ini ya mungkin kita bisa membacanya dengan benar, tetapi di antara adabnya adalah hendaknya tidak menyingkat. Bahkan kalau kita kemudian mempelajari ilmu hadis itu tidak diperkenankan untuk menyingkat nama Nabi SAW Muhammad SAW kemudian ditulis dengan Muhammad Sod saja, tidak. Atau kalau di bahasa Indonesia Muhammad SAW. Kita paham dan kita mungkin bisa membacanya, tetapi di dalam ilmu hadis ini termasuk hal yang dimakruhkan. Maka yang lebih baik adalah ya kita baca dengan sempurna. Kalau kita tulis ya kita tulis dengan sempurna. Jadi kalau kita tadi menulis sebuah pesan kepada saudara kita, hendaknya kita tulis dengan sempurna. Ya, kalau tidak kita cukupkan dengan Assalamualaikum saja, sehingga tidak perlu ditambahkan WRWB. Assalamualaikum saja sudah cukup, sehingga nanti tidak masuk kepada hal-hal yang dimakruhkan oleh baginda Rasulullah SAW. Atau mungkin Allah SWT, Allah SWT, Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kalau di beberapa buku ya kita dapati memang banyak, bahkan di kampus-kampus juga sama menggunakan singkatan tersebut. Tetapi kita sebagai seorang muslim yang kemudian sudah mengetahui tentang hal ini, lebih baik kita sempurnakan tulisan tersebut, kita sempurnakan ucapan tersebut dengan selengkap-lengkapnya. Ini berkaitan dengan adab kepada Allah, juga adab kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga kepada doa yang akan kita sampaikan kepada saudara kita. Kemudian hal yang lainnya yang ingin kita bahas dan kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan babu istihbabi as-salam idza dakhala baitahu. Bab berkaitan dengan anjuran untuk mengucapkan salam apabila masuk ke dalam rumahnya. Kalau kemarin saat kita masuk ke rumah seseorang, kita tidak boleh kemudian asal masuk saja, tidak. Yang pertama adalah izin hatta tasta'nisu wa tusallimu, baru yang kedua kita ucapkan salam. Nah sekarang apabila rumah yang akan kita masuki adalah rumah kita, maka sama dianjurkan dan disunahkan oleh baginda Rasul untuk mengucapkan salam pula. Jangan kemudian ini kan rumah saya, kemudian langsung dibuka jeder masuk saja, tidak. Tetapi ada adabnya. Maka di antara adabnya adalah hendaknya kita masuk dengan mengucapkan salam. Terlebih kemudian di rumah kita ada istri kita, kemudian ada anak kita, ada orang tua kita mungkin. Berbeda kemudian kalau seandainya di rumah kita kosong, tidak ada siapapun. Kita pengen mengucapkan salam ya, tapi nggak ada yang disalami. Tapi tetap saja, karena pasti di rumah kita ada penghuninya. Meskipun penghuni tersebut ya bukan makhluk dari manusia seperti kita, tetapi ada adab hendaknya kita masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam. Agar apa ya, rumah kita mungkin tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak baik dan lain sebagainya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-61, "Wa fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Apabila kalian memasuki rumah-rumah kalian, maka ucapkanlah salam atas diri kalian. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Sebagai bentuk tahiyat, sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Allah katakan fasallimu, artinya hendaknya kita mengucapkan salam saat kita masuk ke dalam rumah kita. Kalau rumah kita saja kita diperintahkan untuk mengucapkan salam, terlebih rumah yang akan kita masuki adalah rumah selain daripada rumah kita, rumah teman kita, rumah tetangga kita, dan lain sebagainya. Ini tidak harus rumah ya, bahkan misalnya kita masuk ke sekolah, ke kelas, ke suatu majelis, kita pun sama diperintahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepadaku, kata Anas bin Malik. Apa yang dikatakan Nabi? Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika, wahai anakku. Ini sebagai bentuk sapaan sayangnya Nabi kepada para sahabatnya. Idza dakhalta ala ahlika, apabila engkau ingin masuk ke dalam rumah keluargamu, ingin bertemu dengan istri kita, anak kita, fasallim, maka ucapkanlah salam. Yakun barakatan alaika, karena mengapa? Salam tersebut akan memberikan keberkahan kepadamu, akan memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Wa ala ahli baitika, dan juga akan memberikan keberkahan kepada keluargamu yang ada di rumah. Karena tadi salam mengandung 3 doa kebaikan. Keselamatan, semoga ya keluarga kita diberikan keselamatan, anak kita diberikan keselamatan, rumah kita pun sama diberikan keselamatan. Kemudian diberikan rahmat, supaya apa? Malaikat itu ya turun ke rumah kita. Karena jangan sampai ada di antara kita ini rumah-rumah yang tidak didatangi, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh para malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Malaikat yang masuk adalah malaikat rahmat yang di dalamnya ada patung ataupun anjing di dalam rumahnya ya. Kalau kemudian berbicara bagaimana ya Ustaz tentang hukum memelihara anjing, ya pembahasannya panjang, tetapi dalam hadis ini disebutkan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung atau mungkin ada gambar makhluk bernyawa dan kemudian ada anjing di rumah kita. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita sebagai seorang muslim ini membuat sesuatu hal yang menjadikan para malaikat rahmat itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Yang mana kita seharusnya meminta kepada Allah agar diberikan senantiasa rahmat darinya. Maka di antara cara mendapatkan rahmat, meraih rahmat Allah tadi, apabila masuk rumah, ucapkan salam terlebih dahulu. Semoga kita diberikan keselamatan, diberikan rahmat dan juga keberkahan. Istri kita diberkahi, anak kita diberkahi, rumah kita diberkahi, kita pun diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata haditsun hasanun sahih. Hadisnya derajatnya hasan sahih. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya adalah bab as-salam ala as-sibyan, berkaitan dengan anjuran mengucapkan salam kepada anak-anak, anak kecil. Ini diantara hal yang dianjurkan Nabi supaya apa? Anak itu terlatih. Jadi anak-anak yang kita miliki yang masih umurnya balita itu harus kita ajarkan dari sekarang bagaimana cara mengucapkan salam yang benar, kapan mengucapkan salam dan lain sebagainya. Sehingga kita ajarkan kepada mereka dengan cara kita memulai mengucapkan salam kepada mereka. Ketika masuk rumah kemudian kita salam anak kita, assalamualaikum. Misalnya assalamualaikum, misalnya anak kita namanya Maryam, assalamualaikum Maryam, assalamualaikum Muhammad, assalamualaikum Ahmad. Ini kita biasakan. Agar apa? Anak kita nanti tumbuh dan dewasa dengan hal-hal yang berbau kebaikan. Tapi kalau kemudian tidak kita biasakan dari sekarang, ya, nanti dikhawatirkannya anak tersebut tidak akan terbiasa dengan kebaikan. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian bab selanjutnya yang kita bahas, dan mungkin ini merupakan
hal terakhir di dalam adab berkaitan dengan salam, yaitu bab tahrim ibtida'ina al-kafir bis salam. Bab berkaitan dengan hukum mengucapkan salam kepada orang kafir atau orang non-muslim. Kalau tidak boleh kafir ya non-muslim gitu ya. Jadi hukum mengucapkan salam kepada non-muslim. Sebenarnya kita lebih suka kafir ya. Karena kalau non-muslim itu, muslim itu kan selamat ya. Muslim itu kan tadinya orang yang selamat. Kalau non-muslim berarti tidak selamat. Kalau kafir, kafir itu secara bahasa adalah orang yang tertutupi. Ya, tertutupi dari mendapatkan hidayah. Artinya seharusnya lebih soft ya. Lebih soft dibandingkan dengan non-muslim tadi. Secara bahasa non-muslim itu ya orang yang tidak selamat. Karena ya memang tidak akan selamat ya. Berbeda dengan kafir ya. Kafir itu orang yang tertutupi dengan hidayah. Tapi mungkin suatu saat akan mendapatkan hidayah dengan terbukanya hidayah dari Allah. Tapi ya sama saja. Yang penting pembahasan yang kita bahas di sini adalah bagaimana hukum memulai mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'u al-yahuda walan nasara bis salam." La di sini dalam bahasa Arab disebut dengan la nahiyah. Artinya larangan. Jadi jangan, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Bisalam, dengan memulai mengucapkan salam. Karena tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan Allah berikan kepada dirimu, semoga rahmat juga Allah berikan kepada dirimu, juga semoga Allah memberikan keberkahan kepada dirimu. Dan orang-orang non-muslim tidak berhak mendapatkan doa-doa seperti ini. Akan tetapi mendoakan mereka mendapatkan hidayah, mendoakan mereka mendapatkan taufik dari Allah, sesuatu yang diperbolehkan. Tapi mendoakan mereka dengan keselamatan, sama seperti misalnya ada seseorang non-muslim meninggal dunia, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahummarhamhu, tidak boleh. Karena mengapa mendoakan orang non-muslim dengan doa-doa seperti ini dilarang. Dilarang. Bahkan dalam ayat jelas sekali, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tidak boleh seorang muslim itu memberikan istighfar, memohonkan ampun kepada orang-orang yang tidak beragama muslim. Sama dengan salam, karena salam ini mengandung 3 unsur kebaikan, maka kita dilarang memulai mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan karena Nabi, fa idza laqitum ahadahum, apabila kalian menjumpai salah seorang di antara mereka, yaitu orang non-muslim, fi tariqin, di sebuah jalan, di sebuah persimpangan jalan, faturruhu ila adyaqihi, maka pepetlah mereka ke tempat yang paling sempit. Ini kalau dulu ya, mungkin bisa kita terapkan, karena muslim pada saat Nabi masih hidup itu sangat jaya sekali, bahkan ditakuti oleh para kaisar-kaisar Romawi dan sebagainya, sehingga Islam memiliki izzah, memiliki kemuliaan dan kekuatan. Kalau sekarang kita praktekkan, kalau kita tidak dihabisi ya kita mungkin masuk penjara. Kita mepet-mepet, kemudian malah kita yang dihajar. Akhirnya kita nanti yang di penjara. Sehingga apa ya? Tidak harus kemudian setiap hadis yang kita dapati itu kita praktekkan. Kita kemudian ya kita kaji ulang, kemudian kita lihat konteksnya. Dalam hadis ini Nabi perintahkan itu kalau kemudian kita dalam kondisi memiliki izzah, Islam dimuliakan. Saat ini kan Islam sedang Allah musta'an. Islam ini sedang kemudian ya dikucilkan di beberapa tempat, kemudian dijadikan sebuah bulan-bulan dan sebagainya. Akan tetapi ketika Islam sudah jaya, kita diperkenankan untuk kemudian faturruhu ila adyaqihi. Hadis ini sahih karena perawinya Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallama alaikum ahlul kitab, apabila ada ahlu kitab atau orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, artinya kita bukan orang yang pertama kali mengucapkan salam, tetapi kita orang yang diucapkan salam. Maka kata Nabi SAW, faqulu wa alaikum. Jadi kalau kita yang diucapkan salam boleh menjawabnya. Tetapi apa kata Nabi? Cukup mengucapkan wa alaikum. Salamnya tidak perlu, karena salam adalah doa kebaikan. Saya kata Nabi, apabila ada orang non muslim memberikan salam kepada kita, karena tidak sedikit ada di antara ya, teman-teman kita, karyawan kita, rekan kita yang
non-muslim tetapi sering mengucapkan salam kepada kita, maka boleh kita menjawabnya tetapi tidak dengan jawaban yang lengkap. Cukup dengan kita ucapkan wa'alaikum. Ini sebagaimana tuntunan Nabi, anjuran Nabi dan perintah Nabi kepada umatnya. Rawahu muttafaqun alaih, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Kemudian hadis yang terakhir dari Usamah bahwasanya Nabi SAW marra ala majlis. Nabi suatu hari pernah lewat dalam sebuah rombongan, ya, ada rombongan yang dilewati Nabi. Kemudian apa, rombongan tersebut ada orang muslimnya, ada orang non muslimnya. Maka apa yang dilakukan? Di sini disebutkan marra ala majlisin fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin, ubadatul awthani wal yahudu, fasallama alaihim, maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Jadi kita diperbolehkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita temui misalnya, dan orang tersebut misalnya jumlahnya banyak, gabungan antara orang muslim, orang Yahudi, orang Nasrani atau non muslim pada umumnya, maka tetapi dengan kita berikan tujuan salam tersebut kita arahkan kepada saudara kita yang muslim, meskipun di sana ada non muslimnya. Jadi kita boleh mengucapkan salam apabila yang kita berikan salam jumlahnya banyak dan terdiri dari beberapa agama, kita diperbolehkan. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan adab salam. Semoga dapat kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk lebih barokahnya majelis kita, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.